Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah dari Digitech University dengan program studi S1 Manajemen dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 101240447. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari manajemen dan contoh nyatanya. Contoh nyata ini diambil dari pengalaman saya sebelumnya di lingkungan kerja. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar manajemen. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 soal utama yang mencakup dari fungsi manajemen, analisis SWOT, pengorganisasian, gaya kepemimpinan, pengendalian operasional, pengaruh lingkungan eksternal, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Yuk disimak videonya sampai habis. Baik, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini adalah sebuah inti dari keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi ini mencakup dari perencanaan, pengorganisasian, gaya kepemimpinan, pengendalian, dan koordinasi. Saya akan menjelaskan satu persatu serta memberikan contoh nyatanya di tempat kerja. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Di tempat kerja saya sebelumnya, perencanaan selalu dilakukan melalui briefing harian untuk menetapkan sebuah target yang harus dicapai. Misalnya target penjualan dan promo yang ditentukan setiap pagi, dan itu harus dicapai, sehingga membuat anggota tim memiliki tujuan yang sama. Perencanaan ini juga melibatkan strategi promosi dan pembagian tugas. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian tugas yang jelas kepada seluruh anggota tim. Contohnya seperti ini. Admin contohnya mengelola stok barang, memastikan seluruh barang masuk dan keluar itu tercatat dengan baik. Selanjutnya adalah kepala toko. Kepala toko ini bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan operasional di sebuah toko. Selanjutnya ada kasir. Kasir bertanggung jawab untuk menangani transaksi penjualan. Selanjutnya ada SPG dan SPB. Tugasnya itu fokus untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini juga sangat penting karena pemilik toko saya langsung turun untuk memotivasi karyawan dengan memberikan apresiasi bulanan terhadap karyawan yang berprestasi dan menjadi contoh bagi seluruh tim. Hal ini juga membantu menciptakan suasana kerja yang positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian atau controlling. Pengendalian ini dilakukan dengan cara yang pertama, memastikan stok barang sesuai dengan laporan. Yang kedua, memeriksa seluruh nota transaksi untuk mencegah kesalahan. Ketiga, melakukan audit harian agar tidak ada penyimpangan dalam operasional. Selanjutnya adalah koordinasi. Komunikasi yang baik adalah sebuah kunci dari keberhasilan. Koordinasi ini dilakukan oleh kepala toko. Tugasnya yaitu berkomunikasi dengan owner dan pemilik toko dan tim penjualan untuk memastikan target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Koordinasi ini juga mampu menyelaraskan tujuan yang sama antara semua pihak. Baik teman-teman semua, kita akan masuk ke soal kedua yaitu analisis SWOT dalam perencanaan. Penerapan analisis SWOT dalam perencanaan. SWOT ini adalah alat yang membantu kita untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi. Berikut adalah contohnya analisis SWOT yang telah saya analisis dari perusahaan tempat kerja saya sebelumnya. Yang pertama adalah kekuatan. Perusahaan yang saya ini juga sudah berdiri dari 40 tahun sehingga memiliki reputasi yang tinggi. Selanjutnya, perusahaan ini juga menjual produk yang berkualitas tinggi dan jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya, perusahaan ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu ketergantungan kepada toko fisik sehingga terbatas pelanggannya hanya pelanggan lokal saja. Yang selanjutnya karena cabangnya yang banyak sehingga biaya operasionalnya juga tinggi. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Yang pertama, perusahaan saya itu belum mengembangkan produk di e-commerce sehingga itu bisa menjadi peluang dapat mengembangkan produk di platform e-commerce. Selanjutnya adalah kerjasama dengan komunitas olahraga untuk memperluas seluruh jangkauan pasar. Selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama, ancaman ini yaitu persaingan ketat dari kompetitor toko lain. Selanjutnya adalah ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli dari customer. Strategi yang dapat diambil yaitu fokus pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan yang luas. Selanjutnya, dapat menjalin kerjasama dengan komunitas olahraga sehingga dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah sebuah kunci dari keberhasilan sebuah perusahaan. Dalam perusahaan saya menggunakan struktur fungsional dikarenakan tugas-tugas dibagi sesuai keahliannya masing-masing. Yang pertama itu admin, tugasnya mengelola data stok. Selanjutnya, kepala toko mengkoordinasikan operasional. Kasir juga fokus terhadap transaksi keuangan. Selanjutnya ada SPG dan SPB. Tugas SPG dan SPG yaitu memasarkan produk terhadap pelanggan secara langsung. Keuntungan struktur ini, yang pertama adalah tugasnya jelas sehingga tingkat efisiensi kerjanya meningkat. Yang kedua, setiap anggota dapat fokus kepada pekerjaannya masing-masing. Namun, teman-teman, struktur ini juga memiliki tantangan. Yang pertama, komunikasi antar divisinya seringkali terhambat.
Nah, solusinya yang pertama adalah selalu mengadakan rapat rutin dan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti grup chat, Zoom Meeting, Google Meeting, dan aplikasi meetingnya agar setiap minggunya mengadakan Google Meeting untuk melakukan evaluasi tentang kinerja karyawan-karyawan sebelumnya. Kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang akan saya ambil atau founder yang saya ambil dari pengalaman saya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini adalah salah satu pendekatan yang cukup efektif karena gaya kepemimpinan ini pertama memberikan visi yang jelas kepada tim. Selanjutnya memotivasi anggota tim agar berpikir kreatif. Yang kedua mendorong komunikasi terbuka di seluruh lini. Selanjutnya memberikan apresiasi atas kontribusi setiap anggota. Dengan gaya kepemimpinan ini, motivasi dan produktivitas tim dapat meningkat. Namun, pemimpin juga memiliki hambatan. Yang pertama, tantangannya seperti perubahan dan konflik antar anggota. Jadi, gaya kepemimpinan ini juga memiliki tantangan juga teman-teman. Jadi, belum dikatakan gaya kepemimpinan ini juga menjadi gaya kepemimpinan yang baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian. Pengendalian operasional juga adalah sebuah proses yang cukup penting teman-teman, yaitu proses untuk memantau dan menyesuaikan kegiatan agar semuanya sesuai dengan rencana. Langkah-langkahnya juga meliputi yang pertama, perencanaan harian dilakukan setiap pagi yaitu briefing pagi. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan ini berupa memeriksa stok barang, mengecek laporan keuangan, dan memantau setiap transaksi. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja, menggunakan laporan penjualan, feedback dari pelanggan, dan kadang ada observasi dari ownernya langsung. Selanjutnya adalah penyesuaian. Jika ada masalah, langkah korektif diambil seperti memberikan pelatihan baru kepada karyawan atau merancang pemasaran ulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan eksternal ini sangat mempengaruhi operasional sebuah perusahaan. Yang pertama, pengaruh dari teknologi. Menggunakan e-commerce adalah suatu penggunaan faktor eksternal yang cukup baik pada zaman kali ini. Menggunakan e-commerce seperti TikTok, Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya adalah suatu langkah menggunakan faktor eksternal ini teman-teman agar dapat menjangkau customer yang semakin luas, sehingga peluang dari perusahaan ini juga karena belum sebelumnya menggunakan e-commerce dapat menggunakan e-commerce untuk menjadi peluangnya teman-teman. Selanjutnya ada di faktor sosial. Yang pertama, perusahaan ini dapat menyelenggarakan event seperti turnamen olahraga untuk dapat mempromosikan produk, meningkatkan loyalitas dari pelanggan, dan meningkatkan jangkauan pelanggan teman-teman. Karena pada saat itu perusahaan saya mengadakan turnamen tenis di lapangan Siliwangi Bandung, dan itu tuh menaikkan yang pertama prospek penjualan produk seperti, dan akhirnya banyak orang yang tahu tentang perusahaan saya teman-teman, sehingga faktor sosial juga sangat penting. Selanjutnya adalah regulasi dari pemerintah. Pernah waktu itu ada peraturan dari pemerintah untuk tidak menjual barang KW atau barang palsu, sehingga langkah yang dilakukan oleh perusahaan yaitu menjual produk yang dijamin ori teman-teman. Pada saat itu ada regulasi baru dari pemerintah yaitu dilarang keras menjual seluruh barang yang palsu, sehingga perusahaan kami menjual barang yang ori, yang sudah pasti ori lah teman-teman, sehingga perusahaan kami waktu itu menyembunyikan barang-barang yang KW atau palsu agar tidak melanggar regulasi dari pemerintah teman-teman. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia teman-teman. Nah, pengelolaan sumber daya manusia yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Proses ini meliputi dari pengumuman lowongan, wawancara, dan tes kompetensi. Selanjutnya adalah pelatihan karyawan baru, orientasi perusahaan, pelatihan teknis, hingga mentoring. Selanjutnya adalah evaluasi karyawan baru, dilakukan melalui feedback rutin dan penilaian kinerja awal dan keberhasilan adaptasi di lingkungan kerja. Ada juga pengembangan karyawan. Sebelumnya saya cerita sedikit, saya melamar di perusahaan ini pertamanya yaitu menjadi posisi SPG atau SPB. Setelah beberapa bulan, owner melihat kinerja saya sepertinya ini cocok naikkan menjadi kasir teman-teman, sehingga di 3 bulan pertama saya langsung naik jabatan menjadi kasir, sehingga itu menjadi pengembangan buat diri saya untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih baik. Setelah hampir seperti 5 bulan 6 bulan saya menjadi kasir dan merangkap menjadi SPG, saya juga merangkap menjadi admin teman-teman. Tugas saya yaitu mengecek barang masuk keluar, memeriksa laporan keuangan hari yang lalu. Sehingga dalam perusahaan saya sebelumnya, pengembangan yang dilakukan yaitu adalah tingkat pengembangan yaitu dari SPG, kasir, admin. Baik teman-teman, demikian penjelasan lengkap tentang fungsi manajemen dan aplikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fikri Firmansyah
Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.